Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang Bustami, saya tidak mau menyebut Kang Ujang Bustami ini menjual solawat. Cara perdukunan dan pembodohan ini di framing, di cover dengan cover Islam solawat. Sekarang begini, kalau misalnya acara Gus Idris, Kang Ujang Bustami disebut dakwah. Sekarang begini, mereka ini tidak mengakui bahwa Hizbut Tahrir, Wahabi dengan istilah dakwah ya. Mereka menyebutnya dengan perusak NKRI. Lalu apakah tontonan seperti Kang Ujang Bustami ini tidak menjadi pembodohan ya? Kalau memang Ujang hebat, sakti, ahli hikmah, saya tantang. Di mana pemahaman Anda tentang hikmah? Jadi nggak usah bertele-tele tentang. Boleh kita adu argumen tentang kitab. Boleh kita menunjukkan kesaktian setan. Fair ini, saya menantang Bustami, Ujang Bustami. Nah, karena masyarakat Indonesia ini secara kultural ya, kental terhadap mistis, maka orang menganggap bahwa tontonan seperti Kang Ujang Bustami ini sudah islami banget. Kok ini zaman yang canggih, modern sekarang kok kerjaan santri-santri ini ngebohongin umat, malah heran saya. Lagi-lagi, Kang Ujang Bustami diserang oleh Mahesa yang mengaku dirinya santri dan yang paling paham masalah mistis. Dia mengatakan kalau video-video Kang Ujang Bustami hanya mempertontonkan yang menimbulkan pembodohan kepada masyarakat. Tak sedikit warganet yang mendukung dan memuji keberanian dan aksi-aksinya. Namun ada pula beberapa pihak yang menilai aksi-aksi dari Kang Ujang Bustami tidak lebih dari sekedar settingan belaka. Pertarungannya dengan para dukun santet dinilai hanyalah rekayasa semata demi membuat konten dan meraup keuntungan pribadi. Mahesa, santri viral yang dengan terang-terangan menantang Kang Ujang Bustami untuk membuktikannya di hadapan publik jika dia rasa bukan settingan dan pembodohan terhadap masyarakat. Sontak, hal ini menyudut emosi Kang Ujang Bustami. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Mengapa kali ini saya sebutkan Kang Ujang Bustami? Karena memang sudah menjadi-jadi Ujang Bustami ini ya. Jadi saya ingin menantang Ujang Bustami untuk berdialog, mendiskusikan tontonannya. Jadi Kang Ujang jangan cari lawan yang gak mondok Ujang Bustami ya. Banyak orang yang mengagumi Kang Ujang dengan beberapa aksinya yang dakwahnya tidak biasa. Channel Kang Ujang Bustami Cirebon yang berisikan kisah perjalanan mencari tahu bagaimana peristiwa yang diduga ada campuran tangan makhluk gaib, penanganan penyakit non medis, hingga pertarungan dirinya dengan para dukun santet atau teluh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ternyata mendapat antusias tinggi masyarakat selama ini. Bukan dakwah biasa yang dilakukan Ustadz Ujang Bustami yang diposting di akun YouTube-nya. Hampir setiap hari beliau mendatangi praktisi, paranormal, bahkan dukun santet yang ada di berbagai wilayah. Kang Ujang memperlihatkan bagaimana dirinya berjuang beradu kekuatan dengan dukun-dukun santet dan mencoba untuk menyadarkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Akan tetapi, tidak semua orang mengindahkan dakwah mulia Kang Ujang Bustami. Ada juga yang membencinya dan selalu mencari kesalahannya. Seperti salah seorang yang mengaku dirinya santri dan menganggap dirinya paling ngerti tentang dunia supranatural. Dia geram melihat aksi Ujang Bustami yang biasa diposting di akun YouTube-nya. Karena menurutnya, semua itu hanya settingan belaka dan hanya kebutuhan konten untuk meraup keuntungan pribadi. Dia mengatakan kalau konten seperti Kang Ujang Bustami adalah settingan karena menurutnya dia bisa menganalisa bagaimana itu settingan dan beneran. Berlagak sombong, seorang yang mengaku santri tersebut menantang Kang Ujang Bustami untuk berdebat di publik terkait ilmu supranatural dengan gaya bicara yang congkak seolah-olah merendahkan jihad mulia dari Kang Ujang Bustami dalam memberantas kemusyrikan yang ada di Indonesia ini. Orang tersebut mengatakan acara perdukunan yang seperti Ujang Bustami lakukan itu di cover dengan cover Islam seperti sholawat dan lain-lain. Acara perdukunan dan pembodohan ini di framing, di cover dengan cover Islam sholawat. Sekarang begini, kalau misalnya acara Gus Idris, Kang Ujang Bustami disebut dakwah. Sekarang begini, mereka ini tidak mengakui bahwa Hizbut Tahrir, Wahabi dengan istilah dakwah ya gitu. Mereka menyebutnya dengan perusak NKRI. Lalu
apakah tontonan seperti Kang Ujang Bustami ini tidak menjadi pembodohan kan? Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, man lam ya'rifi syarra yaqbi, barang siapa yang tidak tahu suatu keburukan yaqbi maka ia akan terjerumus. Nah, karena masyarakat Indonesia ini secara kultural ya kental terhadap mistis, maka orang menganggap bahwa tontonan seperti Kang Ujang Bustami ini sudah islami banget. Karena kita tinjau dari secara hukum Islamnya, apakah boleh dalam Islam membantah orang yang kafir saja, yang sesat? Jawabannya tidak boleh, sobat. Jadi boleh kita membantah itu, mengkritisi, tapi dalam sebuah ideologi, sebuah fikroh. Tapi dia juga mengkiaskan dengan cara dakwah HTI dan Wahabi yang disebut dengan merusak NKRI. Terus, bagaimana dengan tontonan seperti Kang Ujang Bustami ini tidak menjadi pembodohan? Barang siapa yang tidak tahu dengan suatu keburukan, maka dia akan terjerumus, ungkapnya. Karena masyarakat Indonesia ini secara kultural kental terhadap mistis, maka orang menganggap tontonan seperti Kang Ujang Bustami sudah islami banget. Sekarang kita tinjau dari secara hukum Islamnya. Apakah boleh dalam Islam membantah orang yang kafir saja misalnya? Jawabannya tidak boleh, ungkapnya. tapi si pelakunya tidak boleh kita serang, tidak boleh kita permalukan. Sebut saja misalnya para peminum khamr ya, tukang mabok. Apakah lalu kita boleh hinakan pribadinya? Ya jelas tidak boleh. Tapi kita mendakwakan bahwa misalnya minuman itu haram, zina itu haram, tapi si pelaku zina tidak boleh kita permalukan. Ujang Bustami ini kan suka mendatangi para dukun. Ya masa beraninya ngedatangin cuma dukun yang nggak tahu agama. Nah sekarang saya tantang Ujang Bustami untuk datang ke tempat saya. Antum datang aja ke Tengara, saya jemput. Bila perlu ya diskusinya di Pondok Pesantren Kiai Ma'ruf Amin, sambil mendidik para santri di sana lah, menyampaikan tentang dunia supranatural mistis. Memang jujur sahabat muslim ya, ini sekitar sebulan yang lalu banyak yang meminta saya untuk memberikan penjelasan terkait Ujang Bustami, namun saya masih menghargai beliau karena kesimpulan dari Ustadz Bustami ini kan agar orang tidak percaya santet, tapi hasil tontonannya jangan percaya santet, tapi dialihkan ke pemahaman dukun yang lain kan gitu. Misalnya dalam satu tontonannya beliau sampaikan cara membuktikan di sini ada jin bla 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 di rumah bla 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 penghuninya. Aduh, sudahlah Ujang Bustami lah. Antum ini kan secara status sosialnya seorang ustadz, ya dakwalah sesuai gayanya para wali lah, para wali songo lah. Tunjukkan hak ormas yang anda ikutilah gitu. Lemah lembut, santun, masa. Berikut ulasan kami dalam video ini. Silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.